Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1851. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kali ke pihak Suradauju, akan tetapi Kincen sudah memperingatkan kepadanya sebelumnya bahwa dengan kekuatan 4 Kaisar Agung sangat mungkin untuk bisa melihat bahwa dia berasal dari Laut Kosmik dan sangat beresiko untuk kembali ke pihak Suradauju. Akan tetapi dengan cara yang sama, lebih beresiko lagi untuk menjadi musuh dari 4 Kaisar Agung. Tunggu sebentar, iblis Kincen itu seharusnya tidak begitu mudah. Dia pasti memiliki cara lain. Aku tidak percaya bahwa iblis Kincen itu akan mati di sini, kata Molly. Dia menatap formasi luar angkasa terlarang Nether dengan ekspresi yang ganas. Saat ini di dalam pilar ilahi ruang yang luas, serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue saling bertabrakan satu sama lain mencoba untuk mendapatkan keunggulan. Energi yang luas mengalir ke tubuh Kincen seperti awan asap yang meluas. Kaisar Simei, teriak Kincen. Kincen saat ini benar-benar tenggelam di dalam pembentukan hebat dari menyempurnakan dan mengubah 9 formasi Space Array, membuka matanya dan menembak keluar. Sekarang giliranmu, kata Kincen. Ya, bawahan sudah menunggu perintah Tuan. Suara dingin tiba-tiba berdering di benak Kincen dan saat berikutnya, duar. Aura yang menakutkan dari Kaisar Agung tiba-tiba meledak dari tubuh Kincen. Aura Kaisar Agung ini membawa kekuatan kuno dan berisi pesona tanpa akhir. Rasanya seperti pisau tajam yang tiba-tiba menusuk dengan keras di antara serangan 2 Kaisar Agung itu. Ada suara berderak yang menusuk telinga di dalam kekosongan. Dan dengan ledakan energi bawah dunia yang tak terbatas yang ditampilkan oleh Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue bergetar dengan cepat di bawah serangan ini sebelum kemudian meledak berubah menjadi abu dan menghilang di langit. Siapa? Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue mendongak pada saat yang bersamaan, mengerutkan kening dan melihat ke depan karena serangan mereka berdua diblokir. Sosok yang menawan melonjak ke langit dari udara gelap tanpa batas, tergantung di atas langit tanpa akhir. Hahaha. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 pegunungan suci. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Apakah kalian berdua masih aman dan sehat? Tawa dingin dengan pesona tak berujung bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba gema di dalam pikiran semua orang, membuat semua orang tidak dapat membantu untuk mendongak ke atas. Semua orang mengangkat kepala dengan ngeri dan mata mereka langsung jatuh kepada sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Ini adalah sosok yang penuh dengan pesona tanpa akhir. Dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang tergeletak bersila, sementara tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia dengan sisik-sisik seperti baju besi di seluruh tubuhnya, yang memicu aura aneh dan juga misterius. Wajahnya yang menakjubkan dan sangat cantik, sama seperti bunga paling mulia dari sisi lain dunia bawah, mekar dalam kematian. Dan pesona tak berujung terus meresap dari tubuhnya. Ini adalah pesona yang membuat orang tidak akan bisa untuk menjadi gila. Perbedaan pesona yang terus-menerus ini membuat mata banyak orang transenden yang hadir secara bertahap menjadi terobsesi. Dan hati juga pikiran Suradauju dan juga Hakim Raja Hantu tidak bisa menandiri untuk tidak bergoyang dan menjadi gila untuk hal itu. Kaisar Simei, ini kamu? Melihat sosok ini, mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue nampak terkejut dan mereka segera mendengus dingin. Suara dingin mereka bergema seperti petir dari langit biru langsung membangunkan banyak ahli teratas transenden yang dibingungkan oleh pesona dari Kaisar Simei.
Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa setelah penampilan Kaisar Shimei, mereka benar-benar kehilangan ingatan mereka tentang segala sesuatu yang mengikuti. Dan mereka benar-benar tidak sadar. Tidak baik. Semua orang meneteskan keringat dingin, punggung mereka sudah basah kuyup dan wajah mereka pucat. Untungnya orang ini tidak menargetkan mereka, jika tidak mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Kaisar Shimei. Banyak orang bergumam dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tetapi Hakim Raja Hantu dan Dawuju Sura mengguncang tubuh mereka dan beberapa kenangan kuno mulai muncul di dalam pikiran mereka. Kaisar Shimei memiliki reputasi besar di dunia bawah kuno, bahkan tidak lebih lemah daripada Kaisar dunia bawah Si Huang yang menjadi terkuatkan. Ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena penampilan Kaisar Shimei yang sangat menawan, yang membuat banyak orang kuat di dunia bawah menjadi gila. Sayang sekali bahwa pada zaman kuno Kaisar Shimei tiba-tiba menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia jatuh ke laut kosmik, sementara orang lainnya mengatakan bahwa dia menjadi kurungan 4 Kaisar Agung dan dipenjara lalu dilecehkan siang dan malam. Tetapi Kaisar Shimei tiba-tiba muncul di sini sekarang. Mungkinkah sebuah ide muncul di benak Hakim Raja Hantu dan yang lainnya? Kaisar Shimei, bukankah kamu memasuki penjara Laut Mati saat itu? Bukankah kamu sudah mati? Dalam formasi roh 4 elemen, Kaisar Si Huang juga melihat sosok Kaisar Shimei yang muncul di luar pilar ruang ilahi dengan ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya. Dan kata-katanya secara instan mengkonfirmasi dugaan semua orang yang hadir. Hahaha, Kaisar Si Huang, lihat apa yang kamu katakan. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati, kata Kaisar Shimei, matanya yang memikat langsung memikat. Si Huang, tubuh ular yang luas menjelajahi kekosongan, dan setiap skala tampaknya mengandung aturan paling tertinggi dari dunia bawah, membuat semua orang terobsesi dengannya. Dengan mata vertikalnya yang indah, dia perlahan-lahan menatap Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 pegunungan suci, lalu berkata dengan tersenyum, Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue, bagaimana dengan memberi Kaisar ini beberapa wajah? Memberi Anda wajah? Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue saling memandang, dan mereka memandang Kaisar Shimei dengan mencibir. Wajah apa yang kamu miliki? Keduanya memandang Kincen, Moli, dan leluhur batu, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Ekspresi mereka terkejut. Segera tiba-tiba ini menjadi jelas, dan kilatan cahaya menyala di mata mereka berdua. Oh, aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Ternyata kamu adalah tangan hitam di balik semua ini. Apa? Kaisar Shimei adalah orang di balik semua ini? Semua orang pun terkejut. Kaisar Yan dari 10 istana mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan tertawa terbahak-bahak. Oh, aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Kaisar Yan dari istana 10 mengatakan dengan suara yang dalam. Pada zaman kuno, Laut Mati muncul. Kami mengirim banyak bawahan ke Laut Mati. Tetapi Anda malah masuk secara langsung dengan tubuh Anda sendiri. Lalu tidak ada berita selama bertahun-tahun tentang Anda. Kupikir kamu sudah mati di penjara Laut Mati. Dan secara tidak terduga, kamu tidak hanya tidak mati, tetapi sekarang kamu keluar secara hidup-hidup. Mengatakan ini, mereka juga melirik leluhur hantu batu dan yang lainnya menyipitkan mata dan kembali berkata, Oh, dengan kekuatanmu, siapa lawanmu di penjara Laut Mati? Akan tetapi, penjara Laut Mati sangat misterius, dan bahkan kamu tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Jadi kamu telah mencari selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya dapat menemukan. Dan setelah menemukan rahasia penjara Laut Mati, akhirnya kamu bisa melarikan diri. Dan sekarang kamu ingin pergi diam-diam. Namun sangat disayangkan bahwa kami telah mengatur formasi besar dari 9 ruang terlarang neter di Laut Mati. Dan pelarianmu gagal. Hal itu juga menyebabkan perubahan di Laut Mati. Dan bawahan juga ditemukan oleh bawahanku yang dikirimkan. Dan dengan putus asa, kamu hanya dapat merayu para bawahanku.
dan mencoba mengendalikan 9 formasi ruang terlarang Nether, sehingga untuk meninggalkan tempat ini. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa dalam proses pesonamu, apa yang kamu lakukan akan mengkhawatirkan Kaisar Si Huang? Dan pada akhirnya, kamu gagal. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Kaisar Yan, Kaisar Wu Yue, membuat mata mereka berkedip-kedip dan mereka dengan cepat menebak segala situasinya. Dengan kata lain, kamu adalah dalang di balik ini semua. Leluhur batu dan orang lainnya yang hadir adalah semuanya menjadi boneka yang dikendalikan oleh teknik pesonamu. Dan kamu harus telah memiliki rahasia di penjara Laut Mati. Boom, berbicara tentang hal ini. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue memiliki mata yang berapi-api, menatap Kaisar Si Mei seolah-olah melihat permata yang indah, dan napas mereka menjadi sangat sesak. Di zaman kuno, ada legenda tentang penjara Laut Mati. Daerah terlarang Laut Mati dibentuk setelah pertempuran antara dewa dunia bawah dan seorang pria kuat dari Laut Kosmik. Ada terlalu banyak legenda seperti itu di dunia bawah, dan hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Akan tetapi sekarang, setelah mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue melirik leluhur batu, mereka akhirnya mengerti mengapa ketika mereka datang, mereka merasa ada sesuatu yang salah pada orang ini. Dan itu harusnya adalah kekuatan dunia yang. Orang-orang ini memiliki aura yang menyatu dengan kekuatan dunia yang. Dan orang yang bertempur dengan dewa dunia bawah itu berasal dari dunia yang. Dan legenda itu ternyata benar. Dan semua rahasianya terletak pada Kaisar Si Mei. Pada saat ini, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue dari 5 pegunungan suci tiba-tiba memandang Kaisar Si Mei. Daerah terlarang di Laut Mati dikabarkan telah ditinggalkan oleh dewa dunia bawah setelah pertempuran dengan ahli teratas yang sangat kuat dari Laut Kosmik. Akan tetapi tidak pernah dikonfirmasi. Namun sekarang segala sesuatu di depannya tiba-tiba membangunkan Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue. Apakah rumor dalam legenda ini benar-benar nyata? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan yang samar-samar bahwa leluhur hantu batu, Molly, dan bocah luar angkasa itu harus bersentuhan dengan kekuatan dunia yang? Suara mendesing. Dalam sekejap, pernapasan Kaisar Yan dan pernapasan Kaisar Wu Yue tiba-tiba menjadi cepat. Kaisar ini ada di belakang layar. Kalian berdua terlalu pandai bertukar pikiran, kata Kaisar Si Mei di sisi yang berlawanan. Kaisar Si Mei terpana. Harus dikatakan bahwa dia sedikit bingung sekarang. Oke, Si Mei, ternyata kamu yang mengatur semua ini, kata Kaisar Si Huang. Dia yang ada di dalam formasi 4 elemen tiba-tiba meraung. Tidak heran Kaisar ini tidak dapat memahami kekuatan jejak di tubuh para penatua seperti Immortal Si Lau, tetapi ternyata Anda yang melindunginya. Itu benar. Pria mana di dunia bawah yang tidak akan terpesona oleh pesonamu itu? Dan jika dipikirkan, semuanya menjadi masuk akal. Kaisar Si Huang tiba-tiba nampak terpana. Namun Kaisar Si Mei mengedipkan matanya. Meskipun jejak dalam pikiran Immortal Si Lau memang diblokir olehnya, namun dia benar-benar tidak tahu menau untuk mengatakan bahwa dia berada di belakang layar. Tuanku, jadi Li Mo juga dikendalikan oleh Kaisar Si Mei dengan teknik pesona. Bawahan memahami bahwa tujuan kendali Kaisar Si Mei atas Li Mo adalah menyelinap ke dalam pilar 9 meter. Kata Surah Dauju, dia juga saat ini tiba-tiba terbangun. Semuanya langsung terhubung ke garis yang sama. Ketika dia berbicara, dia melirik Molly dan tidak bisa menahan kagum. Li Mo, kamu benar-benar setia. Di bawah kendali seorang pria yang kuat seperti teknik pesona Kaisar Si Mei, kamu masih bisa menolaknya. Dan lebih baik mati daripada harus dikendalikan. Orang-orang setia seperti itu hampir punah di dunia bawah. Apakah aku dikendalikan? Di kejauhan Molly menatap kosong ke arah Kaisar Si Mei yang tiba-tiba muncul. Dan kemudian pada Kaisar Yan, sebelum kemudian kepada kaisar-kaisar lainnya. Dan Molly merasakan tatapan dari Surah Dauju. Dia tiba-tiba diberkati ke hatinya, memegang kepalanya di tangannya. Ada di sana tampilan rasa sakit dan perjuangan yang samar muncul di wajah Molly. Tampaknya dia masih berjuang. Ya, aku dikendalikan. Dan dia adalah orang yang setia.
Akan tetapi, Kaisar Yan dan juga Kaisar Wei Yue jelas-jelas tidak memperhatikan Molly sama sekali, dan mata mereka semua tertuju dengan fokus kepada Kaisar Simei. Simei, jangan sembunyikan lagi. Apakah Anda pikir Anda bisa membodohi kami? Katakan padaku, apa yang ada di daerah Telarang Laut Mati itu? Apakah ada yang tersisa dari Dewa Dunia Bawah? Atau dengan kata lain, apakah ada yang tersisa dari ahli kuat dari lautan kosmik itu? Atau apakah ada harta karun yang ditinggalkannya? Boom! Mereka berdua melangkah maju bersama, dan niat membunuh mereka yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit, membentuk badai yang tak berujung, yang sangat menakutkan, yang dengan gila menyapu langit dan bumi. Neraka! Mendengar ini, semua orang terkejut lagi, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Bagaimana situasinya? Apakah daerah Telarang Laut Mati benar-benar terkait dengan dewa legendaris dunia bawah? Kaisar Si Huang juga terkejut dan matanya menjadi berapi-api juga sangat bersemangat. Kalian berdua, aku tidak tahu apa yang sedang kalian bicarakan, kata Kaisar Simei. Dia tertawa ringan. Ngomong-ngomong, dia juga ingin membeli waktu untuk Qin-Chen. Jadi, Kaisar Simei tidak akan untuk terus-menerus seperti ini, karena dia mencoba mengulur waktu untuk Qin-Chen, dan dia akan mengulur waktu sebisa yang dia bisa. Aku tidak tahu. Kaisar Simei berhenti membuat pura-pura bodoh di depan kaisar ini. Apakah menurutmu kecantikanmu itu masih bermakna? Kaisar Yan dari 10 kuil berkedip. Matanya, suaranya jatuh, sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang dengan sarkasme dan duar. Saat berikutnya, sosok Kaisar Yan dari 10 istana muncul di depan Kaisar Simei, dan dia meraihnya dengan ganas. Namun, sebelum telapak tangannya dapat menangkap Kaisar Simei, sosok lain tiba-tiba muncul, dan dia meninju Kaisar Yan dari 10 istana dengan sebuah pukulan. Kemudian terdengar ledakan. Kedua serangan itu saling bertabrakan, membentuk dapak yang menakutkan. Di bawah raungan kekerasan, mereka berdua mundur puluhan ribu kaki secara serempak, dan segera kekosongan di belakang mereka langsung runtuh, membentuk dua lubang hitam yang menakutkan. Dan setelah sosok yang kemudian muncul menghalangi pukulan dari Kaisar Yan, tanpa ragu sosoknya kembali berkedip dan dia segera meraih Kaisar Simei dengan telapak tangannya. Kaisar Wei Yue, apa yang kamu lakukan? Kata Kaisar Yan. Dia menstabilkan sosoknya dan segera berteriak marah kepada Kaisar Wei Yue yang tiba-tiba melakukan gerakan kepadanya. Orang yang bergerak sebelumnya dan memblokir serangan dari Kaisar Yan itu adalah Kaisar Wei Yue. Kaisar Yan, Kaisar Simei ini adalah milikku, kata Kaisar Wei Yue. Dia meraung dan mencibir. Dia membentangkan 5 jarinya dan menembakkan serangkaian pelangi ilahi. Telapak tangan besarnya tampaknya dapat mengakomodasi pegunungan ini, membentuk pusaran yang menakutkan, menutupi seluruh tubuh Kaisar Simei untuk membawanya ke dalam ruangnya sendiri.